Julia. Oke. We started. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan kelas Corporate Finance, Manajemen Keuangan. Dan pada hari ini kita masuk ke chapter 3, yaitu Working with Financial Statement Analysis. Di dalam chapter ini kita akan mempelajari mengenai understanding source and uses of cash and the statement of cash flow, understanding financial statements untuk comparison purposes, learning to compute and interpret important financial ratios, be able to compute and interpret Pont Identity, dan understand the problem and pitfalls in the financial statement analysis. So the chapter outline, we will talk about the cash flow first. We talked about it last week, but we are going to discuss it further di pagi ini, siang ini. Kemudian standardize financial statements, bagaimana kita melakukan financial statements, standardize the financial statements. Kemudian ratio analysis, Pont, dan financial statement information. Jadi kalau ini adalah contoh balance sheet ya. Kita akan menggunakan dua project hari ini. Saya tambahkan 2 project jadinya supaya pemahaman Anda menjadi lebih dalam. Jadi ada balance sheet dan income statement. Ya. Ada balance sheet dan income statement. Di dalam balance sheet kita ketahui ada aset dan liabilities. Sebentar. Ada cash, account receivables, kemudian inventory, total current asset, net fixed asset, kemudian account payable, notes payable, other current liabilities, long-term debt, common stocks, dan kita dapatkan total liability and equity. Di dalam income statements terdapat dari mulai paling atas ada sales atau revenues, di bawahnya adalah cost of goods sold, modalnya, kemudian expense-nya, ada biaya expenses, ada depreciation, didapatkan earning before interest and taxes. Kemudian ada interest expense, taxable income, taxes, dan didapatkan net income. Kemudian ada earning per share dan dividend per share. So di dalam cash flow analysis ada yang disebut dengan sources and uses. Sources merupakan cash inflow. Occurs when we sell something. Jadi kita dapatkan cash masuk. Decrease jika dia decrease di dalam asset account, maka dia dikategorikan kepada sources. Ya. Dimana bila terjadi decrease di dalam account receivable, decrease di dalam inventory, decrease di dalam net fixed asset, that means cash inflow. Kemudian apabila dia ada increase di liability dan di equity, maka dia masuk kepada cash inflow. Account payable increase, uang masuk. Other current liabilities increase, uang masuk. Common stock increase, uang masuk. Dan kemudian ada uses, ya. Artinya ada cash outflow, uang keluar. Occurs when we buy something.
ada cash outflow. Kita belanja, ada uang keluar, ada cash outflow. Apabila kita ada increase di sisi aset, misalkan account receivable naik, maka ada cash outflow yang keluar. Apabila current asset ada yang naik, increase, maka adalah cash outflow. Dan apabila decrease di liability or equity, ada penurunan di dalam account payable, notes payable, long term debt. Apabila penurunan berarti kita bayar, artinya kita uses of cash flow. Jadi ada cash outflow. Statement of cash flow summarize the sources of uses of cash, dan dia the changes itu divided into 3 major categories, yaitu operating activities, investment activities, dan financing activities. Operating activity include net income and changes in most current accounts. Jadi net income itu dan changes di current account itu merupakan operating activities. Ini bisa belum? Oh, pen. Oke, sudah bisa pen. Right. Jadi ada operating activities, investment activities, dan financing activities. Investment activities include changes in fixed asset. Di fixed asset, ada fixed asset itu apa aja? Ada factory, machineries, ya, itu di fixed asset. Kemudian di dalam ada yang disebut dengan financing activities, ya, include changes in notes payable, long term debt, dan equity account as well as dividend. Jadi kalau untuk financing activities itu kita biasanya bicara long term debt. Jadi kita bicara more than 1 year. Nggak mungkin kita financing untuk 2 bulan, nggak bisa. Dia must be more than 1 year. Bisa menggunakan notes payable, long term debt, dan atau juga bisa menggunakan dividends, yang mana dividends adalah cash outflow dari financing, karena kita harus bayar kepada pemilik modal. Sample of cash flow, ya, ada dari operating activities, ada dari net income, depreciation. Ingat, depresiasi dianggap positif sebagai cash inflow. Decrease in account receivable, maka kalau decrease ada uang masuk. Decrease in inventory artinya kita uang masuk. Decrease in account payable, increase in account payable artinya uang masuk. Increase in other current liabilities, maka uang masuk. Ya. Total net cash flow less increase in current asset. Nah, kalau current asset naik, maka in other current asset naik, maka dia minus. Maka didapatkan net cash from operation. Dari sisi investment activity, ada fixed asset kita ada peningkatan 104. Maka ada penjualan, penurunan dari fixed asset, ada penurunan, maka ada sales dari fixed asset. Maka terjadi penambahan dari sisi investment. And then financing activities. Financing activities dari ada decrease in notes payable turun, artinya kita cash outflow negatif. Long term debt turun, maka kita cash outflow. Decrease in common stock, minus return earning. Jadi kita ada return earning kita berkurang, artinya kita negatif cash outflow. Pembayaran dividen artinya cash outflow. Ya. Net cash from financing kita dapatkan negatif. Ya, sehingga ketika kita melihat cash end of the year, kita melihat net cash from operation positif,
Terus net cash flow from operation adalah positif, investment positif, dan increase in cash positif. Ya. Nah, jadi kita bisa melihat cash end of the year adalah 696. Where is it coming from? Cash end of the year, cash flow from operation, investment, financing minus 641. Minus 641 ditambah 1,175 ditambah 104 didapatkan net increase in cash 638. Sehingga ada cash end of the year. Jadi kita lihat ini abaikan ya. Net increase in cash terdapat 638. Jadi ada positif cash flow atau net cash flow-nya masih positif. So far so good? Any questions? Araso? Araso? Arasoyo. Oke. Ini konsep yang minggu lalu saya terangkan. Jadi ada, kalau di sisi aset, maka dia terjadi peningkatan dari sisi aset, maka dia negatif cash outflow. Kalau dia aset bertambah, dia aset berkurang, maka dia positif cash flow, cash inflow, dan sebaliknya. Oke. Nah, ini juga contoh yang kedua. Contoh yang kedua adalah dari sisi cash flow from operation, cash flow from investing, dan cash flow from financing. Jadi kita bisa melihat dari balance sheet dan income statement. Untuk cash flow from operation-nya, dari net income-nya positif, depresiasinya dia terjadi depresiasi maka dia positif cash flow, cash inflow, changing in account receivable, terjadi penambahan account receivable, makanya adalah dia negatif cash flow. Ya. Inventory terjadi pertambahan, maka negatif cash flow. Account payable terjadi peningkatan, positif cash flow. Other current liabilities-nya dia mengalami peningkatan, makanya positif cash flow. Terdapat minus 73. Cash flow from investing terjadi peningkatan dari sisi plant and equipment, di sisi aset, maka negatif cash outflow. Ya. Cash outflow dan total cash flow from investing juga negatif cash flow. Cash flow from financing terjadi payable kita bertambah, positif cash flow. Long term debt kita bertambah, positif cash flow. Dividen yang kita bayarkan, negatif cash flow. Total cash flow from financing, positif cash flow. Maka net change in cash balance adalah total cash flow from operation ditambah cash flow from investing ditambah cash flow from financing didapatkan negatif. Apa arti angka ini? Angka ini berarti adalah company mengalami financial distress, negatif cash flow. Kalau bagaimana dengan angka ini? Positif cash flow, artinya company tidak mengalami financial distress. Artinya mereka mengalami surplus cash, ya. Ada surplus terhadap cash. Alright, jadi kemarin ada tugas Anda untuk mengumpulkan financial statements, ada balance sheet, ada income statements, dan saya minta Anda untuk menghitung cash flow statements-nya. Untuk mengetahui apakah perusahaan itu mengalami financial distress atau tidak mengalami financial distress. Kalau sudah Anda mendapatkan, kemudian Anda hitung, kalau misalkan Anda sudah dapatkan nilai cash flow-nya, maka tugas Anda adalah untuk menentukan dari mana angka itu berasal. Jadi Anda bikin di Excel-nya secara manual.
Jadi Anda pindahkan ke Excel, jadi Anda hitung manual, angkanya dari mana, matching atau tidak. Oke. Good. Kemudian yang berikutnya adalah standardized financial statements. Itu bagaimana kita melakukan analisa menggunakan common size, baik common size terhadap balance sheet dan common size terhadap income statement. Standardized statements itu memudahkan kita untuk membandingkan financial information. Ya, bagaimana kita melihat kinerja perusahaan. Angkanya besar, tapi kan belum tentu dia mengalami peningkatan bisnis, peningkatan performance. Jadi, common size analysis itu berguna untuk menganalisa kinerja perusahaan, particularly apakah dia mengalami growing terhadap bisnisnya, atau dia mengalami decrease dari bisnisnya. They are also useful untuk comparing companies of different size. Jadi kalau kita bandingkan antar perusahaan, misalkan Anda bandingkan di dalam industri, ini perusahaan kinerja terhadap trennya seperti apa? Ada yang salesnya meningkat 10%, ada yang salesnya meningkat 12% terhadap industri. Ya, di dalam industri yang sama. Misalkan, untuk industri perbankan yang mengalami salesnya paling tinggi siapa? Salesnya paling tinggi, tapi secara growingnya dia rendah. Dari tahun sebelumnya $100, sekarang $102. Artinya naik 2%. Sedangkan company yang lain salesnya cuma $10, naik menjadi $20. Terjadi peningkatan 100%. Jadi kita mau melihat seberapa company ini mengalami peningkatan kinerja. Contoh seperti ini. Di dalam income statement, kita melakukan common size untuk income statement. Bisa juga disebut dengan horizontal analysis. Ya. Horizontal analysis dan vertical analysis. Jadi, kalau di dalam horizontal analysis, kita melihat dari tahun sebelumnya ke tahun saat ini, berapakah difference-nya dan berapakah changes-nya, berapa dia mengalami perubahan. Ya. Bisa terus juga misalkan dengan income statement ya. Jadi kalau dengan horizontal analysis kita bisa melihatnya berdasarkan difference dari tahun sebelumnya ke tahun saat ini. Jadi berapakah 2014 dikurangi sales 2014 dikurangi sales 2013 dapat 418 dibagi dengan tahun 2013. Ada perubahan peningkatan sebesar 12%. Di sini disebut dengan horizontal analysis. Bisa juga menggunakan common size menggunakan vertical analysis. Jadi misalkan berapa sih komposisi kita, misalkan di balance sheet. Di balance sheet dari sisi total aset 100%, cash-nya berapa? 3,15%. Account receivable-nya 24%. Jadi kita melihat berapa sih percentage-nya. Ya. Kemudian di tahun sebelumnya berapa percentage-nya. Ya. Nah, berapa terjadi peningkatan terhadap, apakah dia mengalami peningkatan terhadap percentage atau penurunan. Dari 2013 terjadi penurunan dari sisi cash. Terjadi peningkatan dari sisi account receivable. Nah, yang kita lihat nanti berdasarkan ini adalah berapa difference peningkatan terhadap persentase dari masing-masing aset dan masing-masing liabilities.
Itu disebut dengan vertical analysis. Ya. So, di dalam horizontal analysis, sebentar ya. I need to wait a second. Okay. Wait a second. Di dalam income statement untuk common size analysis yang secara vertikal, saya ambil dulu sebentar. Oke. Copy. Jadi kita bisa melihat berdasarkan sales. Sales dianggap 100%. Cost of goods sold-nya berapa persen? Ya, sehingga kita bisa mendapatkan berapakah nilai net income-nya, berapa persen nilai net income terhadap sales. Di tahun sebelumnya, berapakah nilai net income terhadap sales? Jadi net income-nya 2,56 terhadap sales. Saat ini net income-nya 1,15 terhadap sales. Maka performa perusahaan ini bagus, tidak bagus menurut Anda? Anybody can answer? Perusahaan ini performance-nya bagus, tidak bagus? Dari sisi common size vertikalnya dia. Halo? Suara saya terdengar? Suara saya terdengar? Terdengar, Pak. Oke. Menurut Anda, performa perusahaan ini bagus atau tidak bagus? Silahkan. Reza? Tidak bagus, Pak. Oke, Bill, good. Tidak bagus. Kenapa, Billy? Karena menurun dia dari 2,56% menjadi 1,15%. Very good. Nah, jadi kita bisa menggunakan vertical analysis, bisa menggunakan common size, menggunakan vertical maupun horizontal analysis untuk melihat apakah perusahaan ini dia bagus atau tidak bagus. Terjadi dari sisi sales terjadi peningkatan, betul. Namun dari sisi net income terjadi penurunan. Ya, di mana secara persentase dia dari 2,56 turun ke 1,15. Jadi kita bisa mengkombinasikan antara horizontal dan vertical analysis untuk common size. Kemudian dari sisi balance sheet. Sebentar, saya keluarkan dulu yang balance sheet-nya. Jadi untuk balance sheet, untuk horizontal analysis-nya, sorry, suara agak berisik nih, di luar lagi ada project. Oke, jadi secara balance sheet terjadi penurunan cash flow, peningkatan account receivable, penurunan cash dari 2013 ke 2014, cash-nya turun, account receivable-nya terjadi peningkatan, inventory-nya terjadi peningkatan. Ya. Kemudian dari sisi total aset terjadi peningkatan. Dari sisi vertical analysis, common size untuk vertical analysis, kita lihat sales proporsinya turun menjadi 3,15% dari total aset. Dari 3,92 turun ke 3,19. Account receivable naik ke 24,35. Inventory naik 50, ya.
Menurut Anda, dari sisi balance sheet, ini perusahaan bagus atau tidak bagus? Ada yang bisa menjawab? Balance sheet-nya bagus nggak? Account payable naik. Oke. Short term payable naik sedikit. Liability current turun. Long term naik. Common stock turun. Return earning turun. Jadi kalau kita lihat dari sisi return earning, terjadi penurunan return earning. Jadi laba yang tertahan turun. Ya. Account receivable terjadi peningkatan. Sementara dari sisi horizontal, semua aset mengalami peningkatan, kecuali dari sisi cash mengalami penurunan, negatif 10%. Dari sisi liabilities, semua mengalami peningkatan liabilities-nya. Artinya uang masuk banyak ini, ya. So, secara analisa, kita tidak bisa langsung menyatakan ini bagus atau tidak bagus. Kita melihat lagi dari sisi income statement, ya. Ujung-ujungnya nanti di income statement akan kelihatan. Bahwasanya ternyata memang secara net income mengalami penurunan. Yang mana net income ini kemana perginya? Kepada return earning dan dividen. Dari sisi penurunan net income, kita lihat terjadi penurunan kepada return earning. Dari 13,8 menjadi 13,69. Jadi terjadi implikasi dari penurunan net income dari penurunan sebesar 43 turun sebesar 50% mengakibatkan return earning kita juga mengalami penurunan. Ya. So ini adalah manfaat dari kita menggunakan common size analysis. Kalau ada pertanyaan, saya langsung di intercept aja ya. Kalau enggak, ntar saya gas terus ya. Oke. Ada pertanyaan? Tidak ada? Tidak, Pak. Oke. Berikut kita masuk ke dalam rasio analisis. Nah, rasio analisis allows for better comparison between companies. Jadi, kita bisa mengukur kinerja antar perusahaan melalui rasio analisis. As we look at each ratios, ask yourself what the ratio is trying to measure and why that information is important. Ratio are used both internally and externally. Jadi rasio digunakan untuk internal maupun eksternal. Ada banyak kategori dan ragam dari financial ratios, ada yang disebut dengan liquidity ratios. Liquidity ratios itu mendescribe kemampuan dari sebuah perusahaan untuk membayar kewajibannya dia. Itu disebut dengan liquidity ratio. Jadi kalau dia perusahaannya sanggup bayar, liquidity ratio-nya tinggi. Kalau liquidity ratio-nya rendah, maka perusahaan itu kemampuan bayar kewajibannya pun rendah. Efficiency ratio describe how well the firm is using its investment in asset untuk memproduksi sales. Ya. Leverage ratio untuk seberapa efektif debt digunakan untuk financing kepada firm asset purchase. Coverage ratio mirip dengan liquidity ratio, menggambarkan kemampuan perusahaan untuk membayar kewajiban, dan profitability ratio menunjukkan indikator dari bagaimana sebuah perusahaan seberapa menguntungkan sebuah perusahaan over a period of time. Ini adalah summary dari financial ratios. Jadi ada current ratio, yaitu current asset dibagi current liabilities,
quick ratio current asset dikurangi inventories. Nah, karena inventory itu nggak secepatnya bisa liquid ya, agak lama, sedikit, dibagi dengan current liabilities. Efficiency ratios, inventory turnover, adalah cost of goods sold, berapa banyak cost of goods sold di akhir periode, dibagi inventory Anda saat ini. Jadi kalau setahun Anda jualan, cost of goods sold-nya berapa, dibagi dengan inventory Anda, maka ketahuanlah inventory turnover. Misalkan, Anda penjualan setahun, cost of goods sold-nya, modal Anda 100. Inventory Anda saat ini adalah 20. Inventory Anda di akhir bulan Desember. Maka, berapakah inventory turnover? Berapa kali inventory Anda berputar dalam setahun? Anda yang bisa jawab? Aset inventory cost of goods sold Anda sekarang adalah 100. Inventory Anda di akhir bulan ada 20. Maka pertanyaannya, berapakah inventory turnover Anda? Berapa kali kah inventory Anda habis dalam setahun? Berapa kira-kira? 5 kali. 5 kali. Jadi berarti kalau 5 kali dalam setahun, inventory Anda itu umurnya berapa bulan baru habis? Berapa bulan baru habis? Kira-kira berapa bulan? 12 bulan dibagi 5. Ya kan? Kan 5 kali setahun. Artinya ada 12 bulan setahun dibagi 12 bulan setahun dibagi 5 kali dia berputar. Artinya sekitar 2 bulan lebih ya. Jadi kalau 2 bulan kan per inventory kan artinya 10 bulan. 2 kali 5 10. Artinya 2,4 lah ya, 2,2 seperti itu. Itu disebut dengan berapakah Anda inventory turnover period-nya. Jadi inventory turnover period, berapakah jangka waktu Anda punya inventory-nya habis. Itu. Kemudian ada juga yang disebut dengan account receivable turnover. Ya. Anda punya sales. Kemudian Anda punya account receivable. Anda sales setahun 100. Account receivable Anda saat ini 10. Berapakah account receivable turnover? Berapa? 10. 10. Artinya apa? Artinya ketika terjadi penjualan, account receivable Anda itu berputar 10 kali. Artinya jangka waktu pembayaran orang itu 12 bulan dibagi 10. Berarti 1 bulan 1,2 bulan. Artinya 1,2 bulan artinya 1 bulan 10 hari kah? 1 bulan 6 hari. Jadi average collection period Anda ada sebesar 30 atau 40 hari. Average collection period. Nah, pendekatannya juga sama. Account receivable dibagi sales-nya dibagi 360 hari. Ya. Konsepnya seperti itu. Fixed asset turnover. Sales dibagi net fixed asset. Berapa penjualan Anda dan berapa nilai fixed asset Anda? Misalkan penjualan Anda 100, nilai fixed asset Anda 50. Artinya fixed asset turnover terjadi 2 kali terhadap nilai fixed asset. Total asset turnover. Sales Anda 100. Total aset Anda misalkan 20. Aset Anda 20, sales Anda 100. Artinya total aset turnover ada 5 kali aset Anda berputar. Ya.
Leverage ratios, total debt ratios. Ya. Total debt dibagi dengan total aset. Berapa kita punya debt, hutang, dibagi dengan total aset. Kemudian, kalau total debt-nya semakin tinggi, artinya perusahaan itu betul-betul debt fokus gitu ya. Long term debt dibagi long term debt ratio. Ya, berapa long term debt Anda dibagi dengan total aset. Long term debt to total capitalization. Long term debt dibagi long term debt ditambah preferred equity berapa, common equity berapa. Jadi ada banyak sekali financial ratios yang available, ya. Kemudian ada lagi gross profit margin, berapa gross profit dibagi sales. Ini adalah indikator-indikator yang digunakan oleh perusahaan untuk mengukur kinerjanya mereka, ya, dibandingkan dengan company lain. Oke, untuk mengukur kinerja dia dibandingkan dengan industri. Makanya kemarin saya minta Anda, Anda juga perhatikan apa saja perusahaan-perusahaan yang berada di dalam industri Anda. Karena di industri, rata-rata industri berapa current rasionya? Rata-rata industri berapa quick rasionya? Dibandingkan dengan Anda punya current ratio. Apakah Anda di bawah industri ataukah Anda di atas industri? Kalau Anda di atas industri, maka oke. Tapi kalau Anda di bawah industri, Anda bermasalah. Jadi, kemarin kita sudah melihat, sudah ada akunnya masing-masing, perusahaan yang kita kelola. Nanti Anda, tugas selanjutnya adalah mengumpulkan industrinya. Ada 5 company di dalam industri. Termasuk Anda. Jadi ada 4 lagi company yang harus Anda koleksi datanya. Ada 4 lagi company yang Anda koleksi datanya, yang kemudian Anda analisa dia punya rasio dari Anda sendiri, dan rasio ke 4 perusahaan lainnya, untuk menentukan apakah Anda berada di bawah average rasio atau di atas average rasio, untuk menentukan kinerja perusahaannya bagus atau tidak bagus. Ya. Oke. Jadi nanti Anda baca sendiri di slide-nya, ada liquidity ratios, ya. The speed of which an asset can be converted into cash. Oke. Kemudian ada current ratio, untuk mengukur berapa current ratio adalah current asset dibagi dengan current liabilities berdasarkan income statement, data dari income statement dan balance sheet, ya. Kemudian quick ratio, current asset dikurangi current liabilities dibagi dengan current liabilities. Nah, kemudian inventory turnover. Current cost of goods sold dibagi dengan inventory. Jadi kita melihat inventory turnover-nya sebesar 3,89 kali. Berarti ketika Anda beli barang masuk ke Indonesia atau masuk ke pabrik, stok barang Anda beli itu habisnya itu dalam setahun. Oke, Anda beli barang artinya inventory Anda itu, barang Anda itu terbeli 3,89 kali dalam setahun. Jadi ada Anda beli barang itu kira-kira 3 kali dalam setahun. Ya, atau sorry, kan ini anggapannya genap aja 4 ya. 4 kali dalam setahun artinya dalam setahun 4 kali inventory Anda habis, berarti per masing-masing inventory Anda habis dalam waktu 3 bulan. 4 kali 3, 12. Jadi inventory turnover 4 kali. Jadi inventory itu baru 3 bulan habis. Account receivable turnover, ketika Anda memberikan invoice kepada customer, itu mereka melakukan pembayaran dalam setahun itu
9,58 kali rata-rata. Ya. Invoice Anda per bulan invoice Anda itu Anda mengeluarkan turnover account receivable Anda itu turnover atau putarannya dia dibagi terhadap sales itu ada 9,58 kali. Berarti per masing-masing invoice jangka waktu pembayarannya 12 bulan dibagi 9,8 kali. Jadi nggak mesti 30 hari mereka bayar atau 1 bulan. Artinya mereka banyak yang telat bayar. Misalkan 12 dibagi 9,58 berarti berapa hari tuh? Sekitar 37,59 hari. Ya. Oke. Jadi average collection period kita bisa dapetin. Pendekatannya bisa dua cara. Bisa menggunakan 12 dibagikan dengan 9,58 atau account receivable dibagi sales dibagi 360 hari untuk mengetahui berapa hari mereka melakukan pembayaran terhadap rata-rata pembayaran terhadap per masing-masing invoice. Ya, kemudian ada fixed asset turnover. Ya. Jadi dari nilai sales dibagi dengan net fixed asset berapa kali dari fixed asset. Fixed asset itu apa saja yang sifatnya pabrik, gedung, kemudian mesin, machineries, itu yang disebut dengan fixed asset. Jadi dari nilai fixed asset kita yang untuk operation itu berapa kali penjualan kita? Ya, berapa kali dari nilai net fixed asset terhadap penjualan kita dalam setahun? Kalau kita 10, kompetitor kita 20, artinya kita di bawah kompetitor, maka kita masih jelek gitu ya. Rata-rata kompetitor ya. Efisiensi rasio. Dari sisi sales dibagi dengan total aset. Berapa kali dia mengalami asset turnover ratios. Nah, jadi dari sini kita dapetin, current rasionya sekian di 2014, current rasio di 2013 sekian. Ya. Tapi Anda juga harus paham, ini rasio ini untuk apa? Ya. Kayak inventory turnover. Semakin mana yang makin bagus? Makin tinggi inventory turnover, makin bagus atau makin jelek? Anda bisa jawab, makin tinggi inventory turnover dia makin bagus atau makin jelek? Ada yang bisa jawab? Makin tinggi account inventory turnover, makin bagus atau makin jelek? Sebentar ya, ada telepon nih. Halo, selamat siang. Saya lagi ngajar, sorry ya. Oke. Any questions? Jadi, semakin tinggi inventory turnover, makin bagus, makin jelek. Ada yang bisa jawab atau tidak? Billy? Iya, Pak. Makin bagus, makin jelek? Makin jelek ya, Pak. Salah. Makin bagus. Artinya uangnya makin berputar, kan? Oh iya, Pak. Semakin tinggi inventory, makin putaran inventory, makin cepat habis. Sekarang Anda punya barang, numpuk, setahun habis cuma 2 kali. Artinya 6 bulan umur inventory, kan? Bayang iya, Pak. Iya, benar, Pak. Kalau dia inventory-nya 12 dalam setahun, inventory turnover 12, artinya barang tiap bulan habis. Tiap bulan dia order. Jadi, pemahaman ini yang harus Anda ketahui. Ya. Account receivable turnover makin tinggi, makin bagus, makin jelek. Semakin tinggi account receivable turnover itu makin bagus atau makin jelek? Reza? Jelek, Pak. Nilai Anda, tadi siapa yang jawab tadi? Reza apa Fikri? Fikri, Pak. Tadi nilainya berapa Fikri? Pretest?
Telat Pak masuknya Pak tadi Pak belum. Aduh. Reza, yang 80 tadi itu. Iya, Pak. Makin tinggi account receivable turnover rasio, makin bagus makin jelek. Kalau turnover berarti semakin jelek. Jelek Pak. Waduh. Salah. Makin Salah. bagus karena Makin bagus, cost-nya Pak. bertambah ya, Pak. Jadi orang bayarnya makin cepet dia bayarnya. Oh Sekarang iya. kalau Anda dalam setahun account receivable turnover 12 kali. Artinya setiap bulan dia bayar kan, 30 hari dia bayar. Tapi kalau dia turun, turnovernya jadi 9, artinya dia jangka waktu pembayaran lebih molor. Macet gitu bayarnya. Harusnya bayar 30 hari, jadi bayar 40 hari, 50 hari. Itu berakibat account receivable turnovernya makin turun. Putaran pembayarannya makin turun. Makin perusahaan makin bagus apabila account receivable turnovernya makin tinggi. Kelas? Oh iya, benar, Pak. Oke. Jadi ini maksudnya yang harus Anda pahami ya. Nah, oke. Jadi efficiency ratio. Kemudian leverage ratios, ya. Leverage ratios ada total debt ratio. Total debt dibagi dengan total aset, ya. Berapakah persentase jumlah hutang dibandingkan dari sisi aset? Long term debt, ya. Berapa hutang jangka panjang dibandingkan total aset? Oke. Jadi kalau Anda dalam kondisi COVID-19, perusahaan Anda kalau lagi banyak utang, ya, akibatnya apa? Penjualan nggak ada nih. Penjualan nggak ada, utang banyak. Perusahaannya bangkrut atau nggak bangkrut? Bangkrut, Pak. Financial distress kan? Chapter 11 mengalami kebangkrutan. Jadi kalau salesnya nggak ada, utangnya banyak. Nah, jatuh tempo gimana bayar utang? Sales nggak ada duit. Ya. Jual aset. Nah, jual aset artinya terjadi financial distress. Nah, jadi tapi kalau perusahaannya salesnya tinggi, utangnya tinggi, dia masih bisa tutup pembayaran utangnya melalui dia punya net income. Dari return earning-nya dia masih bisa tutup untuk dia bayar angsuran, installment dan lain sebagainya. Ya. Dalam kondisi COVID, perusahaan mana yang mengalami itu? Ya. Kemarin kita bahas kan, ada industri apa saja yang mengalami positive externalities? Lihat kemarin. Yang ditugas. Ada media, apalagi? Kesehatan, apalagi? Yang urutan soalnya nomor berapa tuh kemarin tuh? Soal nomor urutan mahasiswa yang siapa kemarin yang pegang tuh? Ya? E-commerce. Bukan e-commerce ya, bukan yang di dalam industri di BEJ. Telekomunikasi. Apalagi kemarin? Ya, itu ada media, ya. Apalagi kesehatan. Apalagi yang kemarin mengalami positive externalities. Nah itu masih bisa dia untuk debt to equity, debt to asetnya dia masih tinggi, that's okay. Karena dia masih ada sales yang dia mendapatkan. Oke. Kemudian average ratio, profitability ratio. Dari gross profit margin dibagi dengan sales. Ya. Jadi berapa persen gross profit margin dibagikan dengan sales. Kemudian net the operating profit margin dan net profit margin yang paling bawah. Ya. Ada tadi kan 1,15% ya, sebelumnya terjadi lebih tinggi dan kemudian terjadi penurunan untuk net profit margin. Ini disebut dengan profitability ratio. Ya. Oke. Nah, DuPont analysis adalah return on equity. Jadi DuPont analysis itu menggunakan return on equity menggunakan DuPont. Jadi dia menggunakan tiga indikator, yaitu net profit margin dikalikan total asset turnover dibagi dengan 1 minus total debt ratio. Ini adalah DuPont analysis. Ya. Nah, kalau dari
Itu tadi tambahan dari saya, yang tadi itu dari di luar textbooknya ya. Nah, kemudian ini dari textbook hampir sama. Jadi kita ada current ratio, quick ratio, ya, total debt ratio, solvency ratio, coverage ratio, most likely the same, ya, inventory. Nah, ini semua tujuannya untuk mengukur rasio. Ya. Kemudian ada tambahan untuk measuring market value. Nah, computing market value measures. Jadi misalkan market price kita sekarang dari harga saham $87,65 per lembar saham. Jumlah saham beredar 190 juta lembar saham. Price per share dibagi earnings per share sama dengan 87 price per share dibagi earning per share 3,1 dapat 24, PE ratio, price earning ratio dapat 24 kali. Nah, itu untuk menghitung price earning ratio. Jadi dari price per share dibagi earning per share didapatkan dia 24 kali lipat. Jadi kalau kita bisa bandingkan PE rasio antar perusahaan di BEJ di dalam industri yang sama. Jadi mana yang PE-nya paling tinggi, mana yang PE-nya paling rendah untuk seleksi terhadap saham. Semakin tinggi PE rasio, semakin bagus atau tidak bagus? Semakin tinggi PE makin bagus, makin tidak bagus. Halo? Makin tinggi price earning ratio, maka dia makin bagus atau makin tidak bagus? Anda bisa jawab? Makin bagus, Pak. Makin bagus. Oke. Market to book ratio, market value per share dibagi book value. Jadi market value per share 87,65, harga sahamnya dibagi book value per share. Book value-nya 2,556 dibagi 190,9. Kita lihat lagi tadi dari balance sheet dan income statement. Alright, so kita dapatkan analisa dari rasio. Jadi kita akan dapatkan jadi dari analisa rasio tersebut maka mengapa, pertanyaan sekarang, mengapa kita melakukan evaluasi terhadap financial statements? Ada dua manfaatnya. Pertama yaitu untuk internal use, yang kedua untuk external uses. Kalau internal use yaitu merupakan performance evaluation. Ya. Sebagai internal, bagaimana dan planning for the future. Jadi kalau kita lihat secara internal use, kita udah efektif belum sih dibandingkan industri, misalkan di industri A, itu dia inventory turnover-nya 10 kali setahun. Di kita 6 kali setahun. Artinya barang kita lama habisnya dibandingkan industri. Jadi kita bisa performance evaluation. Di mana salah kita. Dan planning for the future. Jadi kita bisa dari financial statements itu kita bisa melihat future cash flow kita. Kalau sales-nya ditambahkan, maka future cash flow kita akan ngikutin kepada rasio-rasio tersebut ya, pengaruhnya apa ya. Dan bagaimana cara kita untuk meningkatkan performance kita. Jadi kita bisa planning ke future untuk perencanaan perusahaan ke depannya untuk mencapai inventory turnover yang lebih tinggi. Ya, berarti cost of goods sold-nya tetap sama, tapi inventory kita lebih sedikit di akhir bulan. Jadi kita bisa bagaimana kita berimplikasi kepada kegiatan marketing kita, kegiatan sales kita, agar kinerja bagian marketing lebih ditingkatkan, agar turnover-nya makin tinggi. Jadi kita bisa melakukan internal uses untuk menganalisa kinerja dari perusahaan. Dan kemudian dia juga bisa kepada external uses.
baik untuk kreditur, kepada para bankir yang ingin memberikan kredit kepada perusahaan, supplier dia lihat laporan keuangan ini bayarnya dia cepat atau lambat nih, ya gitu. Kemudian customer-nya dia bisa ngelihat, dan kepada stakeholders, wah ini ternyata ini pembayarannya lambat nih, aduh gimana nih gitu ya. Jadi external users juga melihat kepada kita punya laporan keuangan. Dari sana kita bisa melakukan benchmarking. Rasio itu nggak bisa berdiri sendiri. Rasio are not very helpful by themselves. They need to be compare kepada rasio kepada industri. Industri kita ambil dari mana? 4 perusahaan lainnya yang terbesar. Ya, 4 perusahaan lainnya kita bandingkan dengan kita. Apakah kita di bawah mereka atau di atas mereka? Kemudian benchmarking, time trend analysis, ya. Kita bisa melihat kinerja kita dari tahun per tahun 4 tahun dari 4 tahun yang lalu 3 2 1. Jadi kita bisa melihat berapa peningkatan sales kita, berapa peningkatan net income kita, berapa penurunannya, dan kita bisa berdasarkan time trend analysis. Untuk benchmark kita berdasarkan kinerja tahunan. Dan peer group analysis, ya. Kita compare kepada similar companies dalam industri yang sama within industries. Ya, kalau yang tadi ini rasio are not very helpful by themselves, they need to be compared to something. Iya, rasionya bisa bandingkan antar rasio ya, dan juga bisa bandingkan rasionya dengan analisa vertikal maupun horizontal. Dan yang terakhir adalah yang peer group analysis. Jadi kalau kita lihat financial ratios berdasarkan trend analysis kita secara tahunan dan compare kepada industri average. Jadi di industri kita harus punya data industri, ya. Dan kita bisa ngelihat, misalkan PT A gitu, di tahun 2004 industrinya berapa nih current ratio, quick rasionya. Nah, ini yang kita mau tahu ya. Kemudian perusahaan ini berapa dia punya rasios. Jadi kalau dibandingkan kepada dia secara year on year 2003 ke 2004 misalkan, year on year terjadi peningkatan, tapi secara industri dia di bawah industri 2,7 current rasionya, Anda di bawah industri, tapi nggak apa-apa sih kalau current ratio. Artinya secara current ratio Anda di bawah industri, relatif ya. Di bawah, ternyata dia di bawah industri. Maka kalau dia perspektifnya adalah the higher the current ratio the better, maka Anda analisanya tidak bagus secara industri. Walaupun secara internal Anda mengalami peningkatan. Begitu juga dengan quick ratio. Anda 0,8, industri 1,0. Ini bad. Ini Anda turun juga, ini bad. Jadi ada dua analisa. Pertama dari sisi year on year, 3 tahun terakhir terjadi peningkatan, terhadap industri dia bagaimana? Ya. Inventory turnover. Terjadi penurunan inventory turnover. Bad. Dan inventory turnover Anda dibandingkan industri 7. Anda 3,89. Tambah jelek gitu ya. Wah, bagus sih udah peningkatan, tetapi secara industri masih di bawah industri. Industrinya inventory turnover-nya 7,0 kali. Nah, inilah gunanya menggunakan using financial ratios. Kemudian account receivable turnover. Anda mengalami penurunan account receivable turnover-nya. Bad, tidak bagus dong, makin lama. Tapi dibandingkan dengan industri, Anda udah juga di bawah dari industri, 10,7. Ya, 2 kali bad. Jadi ini menjadi analisa kita secara laporan keuangan, ya. Right. Kemudian saya ingin menunjukkan kepada Anda, jadi
Ini adalah artikel. Jadi ada artikel Financial Statement Analysis in Measuring Financial Performance of PT Mayora. Jadi ujung-ujungnya apa? Ya, ujung-ujungnya apa? Saya ingin Anda membuat nanti ke depannya adalah jurnal per masing-masing Anda punya analisa terhadap PT Anda masing-masing. Ada yang PT Indah Kiat, ada yang PT Bank BRI, ya. Ada periodenya 4 tahun terakhir kan? Periode 4 tahun terakhir. Kemudian Anda nanti akan saya kirimkan template-nya. Kemudian Anda bangun introduction terhadap apa yang menjadi permasalahan di sana. Kemudian literatur review-nya Anda pakai apa aja. Kemudian financial statement-nya apa saja yang Anda gunakan, rasio apa saja yang Anda gunakan. Kemudian apa yang menjadi result-nya dia dari sisi masing-masing rasio tersebut. Jadi nanti Anda apa yang menjadi konklusi perusahaannya, ujungnya perusahaannya bagus atau tidak bagus. Perusahaan yang Anda pegang ini bagus atau tidak bagus. Itu nanti Anda bikin presentasinya di PowerPoint, nanti ujungnya nanti Anda buatkan berupa jurnal. Nah, kemudian dari situ attachment-nya itu nanti adalah table of result for the calculation of financial ratios. Jadi berdasarkan rasionya dia, ini terjadi increase atau decrease. Oh, interpretasinya adalah good atau not good, ya. Nah, ini hanya kepada perusahaannya saja. Tetapi kepada industri satu lagi nanti, ya. Satu lagi untuk ditambahkan kepada industrinya. Secara industri, current rasionya industri berapa persen? Quick rasionya industri berapa persen? Rata-rata industri ya, berapa persen? Cash rasionya industri berapa persen? Nanti baru Anda melakukan interpretasi terhadap masing-masing rasio, financial rasio ini. Jadi current rasio, quick rasio, activity rasio, profitability rasio, dan seterusnya. Ya, nanti ini akan menjadi jurnal Anda masing-masing. Ya, menjadi jurnal Anda masing-masing. Nanti kita lihat apakah nanti Anda akan saya minta untuk publikasi. Jadi nanti kita coba untuk publish itu nanti di www.google.com itu ada namanya Sinta. Jurnal Sinta. Nah, jadi nanti Anda bisa pilih jurnal Sintanya. Jadi jurnal Sinta ini ada yang Sinta 1, Sinta 2, Sinta 3, Sinta 4, ya. Kalau Anda bisa publish di Sinta 1 itu luar biasa, ya. Jadi itu apa saja tuh nama jurnalnya yang di Sinta 1 itu Sinta 1 ini, Sinta 1. Jadi bisa banyak sekali pilihannya. Ada lagi yang Sinta 2. Ya, jadi nanti Anda search masing-masing Anda mau publikasi kemana. Ya. Jadi Anda sebagai author pertama dan saya sebagai author kedua yang menjadi konsultansi Anda untuk masing-masing jurnal terbitan Anda. Karena kedepannya sepertinya untuk persyaratan wisuda adalah Anda harus sudah punya publikasi ya. Jadi at least salah satu tugas assignment ini bisa menjadi aset Anda untuk Anda nanti ngambil S2, ngambil S3, ataupun untuk wisuda S1 karena sudah ada publikasi Anda di publikasi jurnal Anda. Ya. Jadi Anda fokus untuk menganalisa kepada
perusahaan Anda, ya, perusahaan yang menjadi analisa Anda, sekarang adalah analisa kepada rasionya dia. Rasio analisis untuk melihat financial rasionya dia, ya. Financial ratios. Secara cash flow sudah Anda lihat kan? Jadi Anda bisa masukkan secara Anda melihat ada masalah di sini, misalkan bahwasanya cash flow-nya dia positif atau negatif. Jadi dalam introduction Anda bisa melihat bahwasanya terjadi negatif cash flow. Ya. Kemudian Anda pengen tahu kenapa itu masa terjadi, kemudian Anda lihat secara rasionya dia terjadi peningkatan atau penurunan. Tetapi secara industri bagaimana? Masih bagus atau tidak bagus? So, di situ menjadi dalam kondisi COVID-19 terutama ya. Dalam kondisi COVID-19 Anda ini perusahaan-perusahaan ini dalam kondisi COVID dia mengalami financial distress atau tidak mengalami financial distress. Ya. Kalau dia jadi Anda bisa melakukan penelitian untuk Anda punya tugas. So, itu menjadi tugas Anda. Tapi stepnya adalah pertama Anda bikin dulu financial ratios-nya per masing-masing. Kemudian kumpulkan data terhadap industri di dalam masing-masing 4 company. Misalkan Anda BRI, ada 4 company, artinya ada Mandiri, BCA, terus BNI, dan satu lagi ada 4 ya, 4 company yang mewakili kepada industri selain BRI. Rata-ratanya dia berapa secara masing-masing current ratio, quick ratio, dan cash ratio. Nah, nanti yang penting sekarang datanya Anda kumpulkan, kemudian Anda tentukan rata-rata industri, dan Anda tentukan berapa nilai current ratio Anda secara secara kemarin berapa tahun Anda punya data? 4 tahun ya. Nah, berapa progresnya dia kepada masing-masing rasio tersebut. Ya. Kalau udah jadi ininya nanti untuk table of result-nya, kemudian baru Anda bangun Anda punya jurnal. Ya, Anda punya jurnal atas nama Anda. Ya. Alright, any questions? Ada yang ingin ditanyakan? Saya ingin bertanya, Silakan Billy. untuk yang ini contohnya Pak yang cash rate data dia tahun 2014 itu 2,89. Jadi proses dia naik turun Pak, enggak Pak, ini keterangan resultnya diktif. Ada saat dia naiknya itu keputusannya gimana ya menentukan increase decrease-nya kalau naik turun. Oke, Anda bicara ini ya, current ratio ya? Yang ini kah? Halo Billy. Bukan Pak, cash ratio. Cash ratio yang cash. Oh, cash ratio. Cash ratio. Cash dibagi dia cash rasionya ini adalah nilai cash dibagi current asset atau total asset. Kita cek ya. Cash rasionya dia terjadi peningkatan, ya kan? Peningkatan cash ratio. Terjadi dari 2017 terjadi penurunan, decrease ya. Penurunan cash ratio, terjadi penurunan. Oke, tetapi di industri berapa dia punya cash ratio? Kalau dia cash ratio ini ada pisau bermata dua ya. Semakin tinggi cash, sebetulnya semakin liquid, tetapi keuntungan perusahaan jadi sedikit ya. Karena tidak bisa dimonetize. Jadi kita harus cash-nya itu juga yang rata-rata industri ya. Kalau terlalu banyak cash, artinya kita juga rugi kan, tidak bisa invest di tempat yang lain, misalkan di long term liability, misalkan kita bisa invest di di surat utang negara dan lain sebagainya, memberikan return yang lebih tinggi ya. Namun tergantung sudut pandang ya. Kalau sudut pandang Anda mengatakan the better the cash the higher the cash the better, kalau saat ini memang iya. Kalau saat ini adalah dalam kondisi Covid, the higher the cash the better. Ya. Karena ketika Anda cash ratio Anda tinggi, kemampuan Anda membayar kewajiban semakin bagus gitu ya. So, depend on the industry. Kalau industrinya dia yang terkena Covid mengalami negatif externalities,
the higher the cash, the better. Yes. Tapi untuk yang bisnis yang dia mendapatkan positif externalities dari COVID, dia bisa dia pakai cash-nya dia lebih sedikit, ya, atau sama dengan industri. It's better off sama dengan industri. Tapi kalau yang dia mengalami negatif externalities dari COVID, itu the higher the better. Menjawab, Billy? Iya Pak, berarti harus ini ya Pak, relatif tergantung situasi Relatif juga. kondisi makroekonomi. Nah, jadi di dalam jurnal ini kita variabelnya itu financial statement analysis in measuring financial performance of PTA periode A, ya, towards industrinya. Kalau Mayora ini industrinya kan food, ya, food industries, ya. Jadi kita juga financial statement measuring financial performance of PT Mayora periode sekian sampai sekian terhadap industri food, industri makanan, ya, in the during pandemic COVID-19. Jadi kita mau menganalisa ini perusahaan kenapa ini bakalan banyak ini publisher yang akan tertarik, karena mereka nggak tahu ini kinerja perusahaan ini dalam kondisi COVID bagaimana. Jadi semua publisher pasti ingin tahu, ya, terutama yang di Sinta, ya, belum, masih sedikit yang menganalisa kepada itu. Jadi tulisan Anda ini akan dimakan ini oleh para Sinta ini. Nah, scatter ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, terserah Anda. Anda mau publikasi di mana, ya. Anda mau publikasi di mana, terserah Anda. So you will be the first author, I will be the second author. Dan saya untuk menjaga kualitas dari jurnal Anda, ya. Saya akan menjaga kualitas bahasa Inggrisnya, saya akan menjaga tulisan Anda, grammar Anda dan segala macam. Saya jadi peer review kepada Anda, ya. So nanti ketika Anda wisuda nggak perlu repot lagi, udah ada Pak yang jurnal saya yang udah publish di Sinta. Any questions? Ada yang ingin tanyakan lagi? Kapis? Any questions? Jadi nanti Anda buat seperti ini, ya. Industri seperti apa? Anda seperti apa? Ya. Bagaimana analisa Anda? Good or bad? Ya, baik secara internal dia jadi peningkatan good, terus kepada industri dia di bawah atau dia bad or good, overall Anda mengatakan dia good or bad. Oke. Nah, cash flow yang kemarin untuk melihat apakah perusahaan ini mengalami financial distress. Ini yang menjadi fenomena di dalam introduction-nya Anda. Oke, di dalam introduction nanti Anda sampaikan secara laporan keuangan dia mengalami financial distress karena cash flow-nya mengalami negatif cash flow. Mestinya Anda sudah buat semua, ya. Nah, ini menjadi puzzle, ya. Puzzle pertama untuk cash flow analysis itu untuk mengetahui fenomena yang terjadi di perusahaan. Apakah dia mengalami negatif cash flow atau positif cash flow. Kalau negatif cash flow berarti dia mengalami financial distress. Kemudian Anda masuk ke dalam analisa Anda berdasarkan rasio analisis, baik kepada dia dan juga kepada industri. Analysis of financial statements berdasarkan ada debt to equity ratio, rasio, ada 20 rasio yang Anda gunakan. Anda boleh pakai 20-nya boleh, 10 boleh, ya, minimal 10 lah, ya. Kemudian Anda bandingkan kepada industri seperti apa. Kalau di jurnalnya si ini kan dia nggak pakai si Tuti Maisaroh, kan dia nggak kepada industri, ya. Jadi dia hanya kepada dia sendiri. Tetapi sekarang saya harapkan Anda menggunakan industri juga agar tingkat kompleksitasnya makin tinggi, ya. Dan Anda jurnal Anda itu akan membawa nama Anda di dunia pendidikan. Nama Anda akan tertulis di
jurnal Sinta ya. Nah, diharapkan di akhir semester ini sudah publis ya. Dan minimal nanti ada 2 jurnal lah yang bisa Anda publis dari tugas-tugas yang kita akan kerjakan. Alright, any other questions? Ya, nanti juga Anda cari literatur lain terkait analisa laporan keuangan ini. Nggak mesti cuma satu, ya, jangan cuma satu ini supaya citasi Anda makin banyak ya nantinya ya. Oke, any other questions? Tidak ada? Kalau tidak ada, kita lanjut post-test. Kapis? Gonto. Alright. Untuk Oke, kita lanjut post-test. Saya stop dulu recording.